Yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Sahabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. It's not funny. Anda tahu kita baru berdemokrasi. Apa yang menimpa kamu yang tak molek sebab dosa tangan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik sekali ya, requestan daripada teman-teman sekalian yang dikirimkan ke saya ya teman-teman sekalian. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Tapi buat teman-teman semua yang mau support channel ini dengan belanja di keranjang ataupun di Shopee affiliate saya, sangat-sangat direkomendasikan. Sangat-sangat dialu-alukan lah, begitulah teman-teman ya. Jadi tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya. Let's go. Banjir bandang boleh datangnya dari hujan, tapi gelondongan ini tidak mungkin datang dari awan. Lihatlah bagaimana tidak ada satupun kanopi dari batang ini. Kalau bukan dari gergaji yang disebabkan oleh tahan-tahan jahil manusia. Dugaan kami ada perusahaan kelapa sawit, Pak, di luar sana, di pegunungan sana yang baru melakukan dan clearing dan penanaman kelapa sawit, Pak. Dan lagi banjir bandang. Yang turun bukan air dari gunung. Yang turun apa? Kayu. Allah tidak pernah menurunkan kayu. Allah menurunkan air. Dari air tumbuh kayu. Kayu hidup nggak mungkin hanyut. Gelondongan kayu turun dari gunung. Yang motong ini lebih jahat dari Israel. Makanya saya seumur-umur belum pernah sholat istisqa. Diundang bupati, gubernur, wali kota, kepala desa, dusun, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala, tidak berkepala. Ustadz Somad sholat istisqa. Nggak mau, sekalipun saya nggak mau. Kenapa? Karena kita berdoa minta hujan, ternyata yang bakar hutan ikut sholat istisqa. Kita hanya sebagai pelengkap sandiwara. Allah mau menunjukkan hujan. Gunung bukit tidak lagi bisa menampung, menahan akar kayu. Turun gelondongan, menabrak jembatan, menghancurkan rumah. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang teraniaya, yang sedang kena banjir. Mudah-mudahan Allah menurunkan pertolongan. Kalau mereka meninggalnya syahid insya Allah. Okey, bencana alam ini bukan kebetulan. Allah jadikan sampai ribu-ribu mati, ribu-ribu hangus, ribu-ribu tenggelam dalam bumi, sama ada namanya gempa bumi, sama ada namanya tsunami, sama ada ribut taupan dan sebagainya, banjir-banjir besar. Nah, semuanya ini bersyarat. Syaratnya mestilah berlaku maksiat secara luas. Syarat kedua, orang-orang beriman diam, tidak mencegah. Bila dah sudah kita yang baik-baik tidak cegah, Allah akan membinasakan, yakni menjadikan bencana, menyebabkan amah dan khasah. Orang khasah memang kena dah, orang pelaku maksiat. Amah, orang awam kena juga. Tok Imam, Tok Bilal mati juga. Daripada mana? Daripada sebab jahat kita sendiri. Allah kata mana? Apa yang menimpa kamu yang tak molek sebab dosa tangan kamu. Karena film ini, warganet jadi tahu penyebab banjir di Sumatera. Baru-baru ini muncul rekam jejak lama soal kerusakan hutan di Indonesia. Nama Zulkifli Hasan pun ikut diseret karena rekam jejaknya saat menjadi Menteri Kehutanan. Dalam sebuah film dokumenter tahun 2013, Zulkifli Hasan bahkan pernah disemprot langsung oleh aktor Hollywood Harrison Ford. Saat itu, Ford datang ke Indonesia untuk melihat langsung maraknya perambahan hutan di Taman Nasional Teso Nilo, Sumatera.
Ford terlihat sangat marah melihat kondisi hutan yang habis dibabat. Yang membuat netizen makin geram, data menunjukkan bahwa selama menjabat Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan memberikan izin perkebunan hingga 1,64 juta hektar atau sekitar 25 kali luas Jakarta. Banyak yang bertanya-tanya, apakah bencana ini hasil dari kelakuannya di masa lalu? Wow. Oh, I can't wait to see the Minister of Forestry. I can't wait. Minister, thank you for taking the time with us. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. Yang lain, Anda tahu kita baru berdemokrasi. Tapi saya yakin kita dalam waktu yang panjang mungkin akan apa namanya terjadi titik yang seimbang. We were in Tesanilo National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Langsung disekak mat gitu loh guys ya. Langsung disekak mat. Dia ketawa-ketawa tuh kayak nggak punya salah. Ya nggak punya salah. Udah dibilang ini tidak lucu. Kenapa Anda ketawa, Bung? Aduh. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. You pledged a resolution. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Kami baru mengalami apa yang disebut demokrasi. Sir, they didn't drop out of the sky on this property. They came there over a period of time, and there was plenty of time to stop the behavior, stop the activity. Tadi saya sudah jelaskan, ini bukan Amerika, memang berbeda. Kami baru mengalami apa yang disebut dengan reformasi. Ya baru ini. Sekarang orang baru bebas. Baru bebas kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Oleh karena itu kami sekarang buat program untuk mencoba memindahkan mereka, mencari lahan pengganti nama. I understand. You're willing to lose the battle. Is that what you're telling me? Yeah. Okay, all right. I see all of this wealth, but it's at the top of the heap. Down at the bottom of the heap, sir, there's inequity, there's illegality, and there's corruption. Thank you for your time. Sama-sama, makasih. Ya kayak gitu kualitas menteri kita guys. Geleng-geleng saya itu. Masih banyak orang yang lebih pandai, lebih cerdas, lebih bagus. Memalukan. Kalian barangkali sudah melihat video yang beredar belakangan ini. Assalamualaikum Ibu. Ibu, rumahnya di mana? Ya, sekarang nanti pemerintah ini, akan bantu, tapi sebelum pemerintah saya akan bantu pribadi. Nanti ketika kita semua menyaksikan duka yang begitu mendalam di Sumatera, jabat bergantian berdatangan. Bahkan ada yang menggunakan momentum itu untuk ikut membersihkan rumah masyarakat dari lumpur. Ya, tapi hanya sekedar berapa detik supaya sekedar ditangkap oleh layar. Dan ada juga yang membawa beras di karung seperti ini. Kalian percaya sehari-hari hidup pejabat itu seperti itu? Apakah ketika ada kedukaan mereka juga datang? Ini menjadi pertanyaan besar. Bukankah apa yang sekarang terjadi belakangan ini adalah cerminan dari apa yang kita lakukan di masa lalu? Saya jadi teringat dengan apa yang dikatakan oleh Bear Bryant. Jangan menyembunyikan apapun dalam setiap krisis. Karena siapapun juga, bagaimanapun juga, mereka akan menemukannya. Dan akhirnya mereka menemukannya. Percakapan antara Pak Menteri ketika menjadi Menteri Kehutanan yang memberi izin membalak hutan atau membuka hutan begitu besar. Lalu kemudian ditegur oleh Harrison Ford. Itu dibuka oleh publik. Jangan mencoba untuk menutupi apapun. Karena dalam krisis itu mereka akan menemukannya. Lalu kemudian hari-hari ini kita juga menyaksikan pejabat satu persatu datang.
pesawat ke Medan, pesawat ke Silangit, ke Nias, pergi ke Aceh, lalu juga ada yang ke Sumatera Barat di Padang dan sebagainya. Berebutan mereka ke sana untuk menunjukkan empati. Tapi pesan saya, jangan sembunyikan apapun. Perbuatlah dan lakukan pekerjaan dengan benar. Dan akhirnya juga masyarakat membuka bagaimana Menteri Kehutanan main gaple dengan para pembalap. Dan kemudian akhirnya heboh, dan hari ini adalah kejadian dari apa yang dilakukan oleh para pejabat kita di masa-masa sebelumnya. Tidak bisa kita lakukan hari ini, kejadian hari ini. Itu yang terjadi. Kayu-kayu itu sekarang turun ke bawah, membersihkan seakan-akan mereka mengadu kepada kita. Dan hari ini kita menyaksikan betapa besar duka kita. Anak saya Jombang, JS Hairen, seorang penulis yang novelnya bagus sekali, Dompet Ayah, Sepatu Ibu, adalah seorang yang dengan peka dan dengan cepat membaca gejolak dalam masyarakat. Dia membuat gambar Sumatera dan di situ ada teks, kekayaan Sumatera adalah kekayaan nasional, tetapi mengapa bencananya bukan bencana nasional? Ini menjadi tanda tanya besar bagi kaum muda. Karena sejatinya alam itu adalah pinjaman. Kita meminjamnya bukan dari orang tua kita, tapi dari anak-anak dan para penerus kita. Bagaimana menurut kalian? Bisakah para pejabat itu menutupi kebijakan-kebijakan yang hanya dengan sekarung beras atau dengan pencitraan sesaat? Jadi kalau kita simpulkan, kalau giliran harta, giliran kekayaan itu milik nasional. Tetapi kalau sudah ada bencana, itu bukan bencana nasional. Itulah pemikiran pejabat-pejabat kita, guys. Di luar nalar ya. Allahu Akbar. Sumatera ternyata bukan karena hujan. Tahukah kamu, banjir besar di Sumatera bukan cuma karena hujan? Faktanya jauh lebih ngeri. Hujan deras memang jadi pemicu, tapi para ahli menjelaskan ada hal yang lebih parah. BMKG mencatat curah hujan ekstrim ratusan milimeter per hari. Namun masalah utamanya bukan hanya itu. Di hulu sungai, banyak hutan rusak dan berubah jadi kebun serta pemukiman. Saat hujan turun, tanah yang seharusnya menyerap air tidak lagi mampu menahannya. Air langsung mengalir deras, meluap, dan memicu banjir besar hingga banjir bandang. Ditambah pengaruh siklon tropis yang membawa uap air dan angin kencang. Bencana ini makin tak terhindarkan dan dampaknya meluas. Jadi penyebab banjir Sumatera bukan hanya cuaca, tapi kerusakan alam yang dilakukan manusia. Follow Fakta Zona untuk fakta dunia lainnya. Semoga para korban dan keluarga diberikan kekuatan serta keselamatan. Semoga situasi segera membaik. Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Dari bencana banjir luar biasa di Pulau Sumatera, lagi-lagi kita diingatkan kalau negara ini udah dikeruk habis-habisan dan di saat yang sama rakyatnya sama sekali nggak menikmati, tapi malah menanggung akibatnya. Loh kok bisa? Benernya ini udah bukan rahasia lagi ya. Kalau selama ini hutan-hutan kita udah banyak banget yang dibabat habis dan kayunya dijual, dan lahannya kemudian dijadikan perkebunan sawit ataupun tambang, dan mirisnya, hasilnya seringkali hanya menguntungkan oknum pejabat dan oligarki, sehingga masyarakat yang tinggal di daerah yang kaya ini, kebanyakan hidupnya tetap miskin-miskin aja ya. Sebagian besar dari kalian mungkin udah lupa, ketika 12 tahun lalu ada kasus seorang oknum bintara polisi, yang memiliki rekening isinya sampai 1,5 triliun, dari hasil berbisnis penyelundupan kayu dan BBM ilegal di Papua. Kalau 12 tahun lalu satu orang oknum yang pangkatnya rendah aja korupsinya bisa sampai segitu, apalagi kalau sekarang, Dul. Mungkin bencana luar biasa di Pulau Sumatera ini merupakan pengingat dari yang di atas bagi kita semua, untuk segera menghentikan eksploitasi alam ugal-ugalan, yang udah menghancurkan tatanan ekosistem alam kita, juga sebagai pengingat bagi pemerintah, kalau kekayaan alam di negeri ini hendaknya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karena ini semua terjadi nggak cuma di Pulau Sumatera aja, tapi di hampir seluruh pulau di Indonesia ya. Dan hanya satu orang di negeri ini yang punya kuasa untuk mengubah ini semua, meskipun jujur nggak gampang.
gampang karena 7 presiden sebelumnya pun masih belum berhasil karena banyak yang bilang kalau korupsi di negeri ini udah sistemik dan mendarah daging. Kim Jong, Presiden Korea baru aja eksekusi 30 pejabat daerah cuma gara-gara mereka gagal nanganin banjir. Yang jadi pertanyaan, banjir besar Sumatera yang sekarang lagi terjadi itu mau nyalahin hujan atau mau nyalahin manusia? Kita semua pasti tahu kalau sekarang lagi ada banjir besar banget yang lagi terjadi di Sumatera. Alasannya karena apa? Alasannya karena hujan deras katanya, tapi yakin itu doang. Bukan gara-gara sungai dikeruk, hutan dibabat, tapi laporan bilangnya aman terkendali. Bukan gara-gara proyek besar yang ngorbanin resapan air, tapi bilangnya demi kemajuan. Bukan gara-gara izin tambang yang dibuka di daerah rawan longsor. Yakin banget nih. Lu tau gak kalau Indonesia punya prestasi negara dengan hutan sawit terbesar di dunia? Tapi dibalik membanggakannya itu, lu tahu juga gak kalau ternyata 60% dari hutan sawit di seluruh Indonesia itu ada di Sumatera. Jadi bisa kebayang hutan tuh udah serusak apa di Sumatera. Sekarang ibarat genteng bocor yang disalahin hujannya, bukan tukang yang pasang gentengnya. Makanya pas hujan jadinya banjir. Makanya pas hujan tanah longsor gede banget. Makanya pas hujan ribuan batang pohon hasil penebangan yang gede-gede itu kebawa ke kota dan desa. Jadinya ketahuan kan? Jujur gue sangat prihatin ke kondisi orang-orang Sumatera saat ini. Bayangin aja rumah yang udah bertahun-tahun dikerjain tiba-tiba kelelep sama air. Banyak korban-korban kehilangan keluarga. Jujur kalau gue ada di posisi kalian, gue udah pasti hancur banget. Jadi buat kalian orang Sumatera, kuat-kuat ya di sana. Tapi kalau soal banjir, menurut kalian ini salah apa atau salah siapa? Alright guys, sudah selesai videonya dan kita boleh simpulkan ya bahwasannya jejak digital itu tidak akan pernah hilang guys ya. Dan di sini kita sudah tahu bagaimana menteri kita tertawa ya dengan bangganya, tertawa dengan bahagianya dengan alasan kita baru demokrasi. Jadi kita harus deforestasi ya. Langsung diskakmat lah oleh presenternya yang bule ini bahwasannya ini bukan hal yang lucu, bukan hal yang kelakar. Ini masalah serius yang Anda buat, yang Anda ciptakan dengan memberi izin sebanyak-banyaknya untuk istilahnya menebang pohon untuk dijadikan ladang sawit ataupun penambangan seperti itu ya guys ya. Ini gila sih guys. Ternyata ya kan ada juga yang mengatakan ini memang kejadian di masa lampau yang mereka lakukan terus menerus sampai sekarang sehinggalah terjadi banjir yang terjadi di Sumatera ini. Kita memang Indonesia ya menurut fakta dan data itu adalah nomor 1 ya kelapa sawit terbesar di dunia katanya seperti itu ya kan. Tapi ternyata guys yang paling banyak itu ada di Sumatera seperti itu ya guys ya. Makanya ketika istilahnya deforestasi itu dilakukan itu banyak banget di Sumatera. Dan kalau kita lihat jejaknya dari tahun 2013 saja itu sudah seperti itu. Apalagi sekarang, apalagi aduh susah guys. Tahun 2025 2013 sampai 2025 ini udah berapa tahun yang mereka lakukan untuk istilahnya menebang semua hutan-hutan yang ada di Sumatera itu dan juga di sekitarnya mungkin. Ini membuat kita itu sadar bahwasanya kalau kita punya pejabat ataupun pemimpin yang memikirkan kemaslahatan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan istilahnya perut orang-orang pejabat ini, maka kayaknya masyarakatnya akan makmur guys, jaya gitu loh guys ya. Tapi karena istilahnya pejabatnya yang celengak-celengek, ketawa ketiwi, ngasih sudahlah. Harusnya kan dia berpikir gitu. Terus dia alasannya adalah karena kita baru demokrasi atau apa gitu tadi kan bilang. Ya kita tuh baru gitu katanya. Jadi kita harus melakukan disitulah diskakmat bahwasannya itu Anda sudah kalah dalam pertempuran ini, maksudnya dalam pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan, tapi mereka menterinya ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, selalu kayak guys ya, mencari alasan lah seperti itu.
Nah, di sini ada yang komen nih guys, 70 atau 80 tahun merdeka baru demokrasi ya, baru demokrasi. Dia bilang kan seperti itu. Selama ini di bawah pemerintahan komunis kan. Jadi saya juga kaget tadi ketika mengatakan alasannya adalah kita baru demokrasi katanya. Jadi harus diberi kebebasan. Enggak gitu juga. Berarti kan tidak berpikir bagaimana menjaga alam kita. Memang istilahnya kekayaan sumber daya alam kita besar gitu, tapi kan tidak serakus itu gitu kan. Nah ini bukti bahwasannya ketika hal itu dilakukan ya demi politik dan demi istilahnya ya nafsu serakahnya, sehingga yang kaya ya kaya dan yang orang di sekitar situ tetap miskin gitu loh guys ya. Itu yang jadi permasalahan gitu. Di sini juga ada komentar, itulah ulah manusia yang rakus, yang jadi mangsa rakyat yang tak berdosa. Kata Ustadz tadi, orang yang mati dalam bencana itu matinya mati syahid. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi ya kita pasrahkan, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di Aceh, yang ada di Jawa ya kan, yang ada dimanapun, di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, Filipina, semua yang terkena bencana ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga istilahnya kesabaran yang lebih, karena banyak banget guys kesedihan-kesedihan yang mereka dapatkan, hilang rumah ya kan, harta benda, mereka hidup mulai dari nol lagi. Bahkan kedepannya nggak tahu lah mereka ini bagaimana ya cara mereka untuk recovery. Kalau memang pemerintah sangat lambat, itu akan menyusahkan mereka semua guys ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan semua, semoga Allah memberikan ganti yang lebih banyak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.